Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-8, Bebas untuk beristirahat. Rabu, 18 Agustus. Terlalu lelah untuk berlari. Elia terlalu lelah untuk berlari lagi. Jadi, dia berdoa kembali. Doa ini sangat berbeda dari doa yang dipenuhi iman yang dijawab Allah di Gunung Karmel. Di depan para imam dan nabi-nabi Baal, para anggota istana, dan rakyat. Ini adalah doa putus asa yang sederhana dan singkat. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia menyatakan bahwa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Apakah yang dia sedang bicarakan? Ketika Elia akhirnya diam, rasa bersalah datang menimpanya. Dia menyadari bahwa pelariannya yang tergopoh-gopoh telah membajak apa yang bisa menjadi peluang besar untuk reformasi di Israel. Dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan mereka yang membutuhkannya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun berkaitan dengan itu. Dengan demikian, dalam momen refleksi diri yang menyakitkan, karena mengetahui betul sejarah bangsanya, dia melihat dirinya apa adanya. Itu bisa menjadi wahyu yang menyakitkan bagi siapapun di antara kita. Bukankah demikian? Yaitu melihat diri sendiri seperti apa adanya kita sebenarnya. Betapa bersyukurnya kita untuk janji bahwa hidup kita yang penuh dosa di dalam Kristus Allah akan melihat kita seperti Dia melihat Yesus. Harapan apa lagi yang bisa kita miliki selain itu? Dengan iman, kita dapat mengklaim bagi diri kita sendiri kebenaran Kristus. Namun demikian, depresi memiliki cara untuk menghisap kita ke dalam pusaran kegelapan kebencian terhadap diri sendiri. Dan terkadang kita mulai berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Itu tampaknya menjadi kasus bagi Elia. Itu terlalu berat baginya. Dia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kabar baiknya adalah penyembuh agung itu tidak menyalahkan Elia. Allah mengerti lebih baik daripada yang kita lakukan saat kita melawan depresi. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan, tetapi memandang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Steps to Christ, halaman 97. Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh untuk kita, tetapi kadang-kadang Dia harus menunggu sampai kita berhenti berlari, kemudian Dia bisa mengintervensi. Kadang-kadang orang yang tenggelam menjadi sangat bingung sehingga mereka akan melawan penjaga pantai. Penjaga pantai kemudian harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita tahu bersama bahwa Nabi Elia adalah nabi yang penuh dengan keberanian untuk melawan kejahatan dan kepercayaannya kepada Allah. Tetapi di dalam kasus ini, ketika Nabi Elia sangat kelelahan, ia mengalami depresi, ia takut, lalu ia melarikan diri oleh karena ancaman dari Izebel untuk membunuhnya. Ketika ia melarikan diri, ia menyatakan kepada Allah bahwa lebih baik ia mati saja. Biarlah Allah mencabut nyawanya, oleh karena pikirannya sudah diselimuti dengan ketakutan-ketakutan atas ancaman dari Izebel. Perhatikan bagaimana Allah melayani hambanya ini yang sedang ketakutan dan kelelahan. Allah berbicara kepadanya. Allah tidak memarahi ataupun menuduh Elia bahwa ia kurang iman. Dia hanya mengulangi pertanyaan yang sama yang telah dinyatakan kepada Nabi Elia sebelumnya.
Pertanyaan yang ditanyakan Allah kepada Elia bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Allah mengajukan pertanyaan ini bukan karena ia perlu tahu jawabannya, tetapi pertanyaan ini diajukan Allah kepada Nabi Elia karena Nabi Elia perlu menilai situasi dengan benar dan memahami jawabannya. Jangan hanya terfokus kepada perasaan-perasaannya yang pada waktu itu sudah tidak stabil lagi akibat ketakutan. Di situasi itu, Nabi Elia membutuhkan kehadiran Allah. Apabila kita sama seperti dengan Elia pada saat ini, sedang mengalami pergumulan, tantangan kehidupan yang mengakibatkan sehingga kita takut ataupun kita cemas sehingga mengakibatkan depresi, gantinya kita melarikan diri dari kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan ketakutan kita, dan izinkan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita menghadapi setiap ketakutan-ketakutan kita yang bermain di dalam pikiran kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menghadapi setiap ketakutan-ketakutan ataupun kecemasan-kecemasan yang hadir di dalam pikiran kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.